Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencatat dalam perusahaan dagang di siklus akuntansi. Kita masih ingat bahwa siklus akuntansi untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa pada dasarnya itu adalah sama, yaitu diawali dengan melakukan analisis terhadap bukti-bukti transaksi, kemudian melakukan pencatatan, kemudian melakukan penggolongan dan pengikhtisaran, yang terakhir adalah melakukan laporan keuangan atau penyusun laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana pada perusahaan dagang melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi perusahaannya. Baik, dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang, tentu ini biasanya perusahaan dagang itu akan memiliki transaksi yang lebih besar, lebih banyak daripada perusahaan jasa. Karena perusahaan dagang biasanya memiliki banyak sekali jenis-jenis barang dagang, kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan sebagai supplier, kemudian memiliki banyak konsumen, maka harus diperlukan pencatatan yang sifatnya lebih khusus. Nah, kali ini kita akan membahas jurnal khusus, buku besar, dan neraca. Jurnal khusus ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara rutin untuk akun-akun yang memiliki transaksi yang sering terjadi atau memiliki frekuensi transaksi yang banyak. Karena ini perusahaan dagang, maka biasanya setiap hari itu ada puluhan bahkan ratusan transaksi yang terjadi di hari itu dengan akun yang sama, yaitu misalkan penjualan kepada toko A, penjualan kepada toko B, penjualan kepada toko C, dan seterusnya. Ini adalah transaksi yang rutin dan frekuensinya sangat banyak. Maka biasanya perusahaan-perusahaan tersebut akan menggunakan buku yang namanya jurnal khusus, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi yang sifatnya rutin terjadi dan sejenis. Kalau perusahaan-perusahaan kecil itu cukup menggunakan satu jurnal saja, yaitu jurnal umum. Dan ini yang dilakukan di dalam perusahaan jasa. Apa manfaatnya perusahaan menggunakan jurnal khusus? Yang pertama adalah menyederhanakan pencatatan. Karena di dalam jurnal ini nanti akan diberikan kolom-kolom tersendiri yang memudahkan kita dalam mencatat. Kemudian yang kedua, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Karena di sini tentu ada kolom-kolomnya tersebut, maka tenaga dan biaya itu akan terpangkas habis di situ. Kemudian bisa dilakukan pembagian pekerjaan, bisa dilakukan pembagian pencatatan kepada karyawan yang lain misalkan. Kemudian ada pengelompokan transaksi, sehingga akan berakhir pada memudahkan kita dalam melakukan posting ke dalam buku besar. Nah, sekarang apa bedanya jurnal umum dengan jurnal khusus? Nah, kalau jurnal umum digunakan untuk semua jenis transaksi, baik misalkan kalau dalam perusahaan jasa itu pendapatan, kemudian ada beban-beban, pembayaran listrik misalkan, pembayaran gaji, ya itu semuanya dicatat dalam satu jurnal. Sedangkan di jurnal khusus digunakan hanya untuk transaksi yang sejenis dan terjadi dan sering terjadi. Kemudian kalau dalam jurnal umum bentuknya itu dua kolom ya, ada debit dan juga kredit. Kemudian setiap kali terjadi transaksi itu selalu menulis akunnya. Kalau misalkan hari ini ada transaksi 2 kali ya ditulis 2 kali, ada 3 kali maka kita tulis 3 kali. Kemudian dilakukan posting pada setiap transaksi kita lakukan posting. Sedangkan untuk jurnal khusus, ini memiliki kolom-kolom yang banyak. Kemudian penulisannya cukup 1 kali pada awal transaksi, setelah itu transaksi berikutnya cukup dengan menuliskan nominalnya saja. Tentu ini akan menghemat waktu dan biaya. Dan yang terakhir adalah melakukan posting dengan cara kolektif. Jadi tidak sebanyak yang dilakukan posting dengan menggunakan jurnal umum. Ini tentu akan melakukan kegiatan yang sangat efisien dan juga efektif jika menggunakan jurnal khusus ini. Ada beberapa jenis-jenis jurnal khusus, paling tidak ada 4 jurnal di dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal pembelian.
untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, khusus untuk pembelian secara kredit. Kemudian yang kedua, jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit. Kemudian yang ketiga, jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi setiap penambahan kas. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran untuk mencatat pengurangan kas. Jadi transaksi khusus ini nanti akan dimasukkan ke dalam setiap jenis jurnal khusus ini sesuai dengan jenis transaksinya. Sebagai contoh, kita bisa melihat jurnal penjualan ya, kita untuk mencatat transaksi secara kredit. Contoh, tanggal 1 September menjual barang dagang kepada PT Lenovo seharga 5 juta, nomor fakturnya 001 dengan syarat 2/10N45. Nah, bagaimana dengan transaksinya? Karena ini adalah transaksi secara kredit, kita bisa melihat kredit karena di situ ada faktur, kemudian juga ada syarat, maka kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Kita masukkan angka tanggal 1 September dengan debitornya adalah PT Lenovo, nomor fakturnya kita isi 001, kemudian di sebelah debit itu ada akun piutang dagang dan kredit ada akun penjualan. Jadi nama akun hanya dicatat satu kali, yaitu piutang dagang dan penjualan. Sedangkan nanti transaksi berikutnya kita hanya mencatat nominalnya saja. Kemudian yang tanggal 5, transaksi tanggal 5 menjual kepada Tuan Arif seharga 2 juta. Nah, ini juga sama dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Kita tinggal memasukkan angkanya di baris yang kedua. Ini cukup menghemat waktu karena kita hanya mencatat nominalnya saja. Berbeda dengan jurnal umum yang harus mencatat setiap transaksi dengan nama akun tersebut. Bagaimana dengan contoh jurnal pembelian, yaitu pembelian secara kredit. Nah, contohnya tanggal 1 PT Komputek membeli barang dari PT Makmur seharga 3 juta dengan syarat 2/10N45. Maka kita tinggal memasukkan tanggal, kemudian krediturnya diisi PT Makmur, kemudian syarat pembeliannya kita tulis 2/10N45, kemudian debitnya bertambah yaitu pembelian, kemudian kreditnya utang dagang. Karena di sini kita menggunakan akun pembelian, maka dapat dipastikan ini adalah menggunakan sistem pencatatan fisik atau periodik. Kemudian tanggal 13 membeli barang dagang dari Toko Jaya dengan harga 5 juta dengan syarat end of month. Jadi tanggal 13 kita masukkan saja di bawahnya tanggal 1 sesuai dengan jurnal pembelian. Cukup mudah karena ini adalah mempermudah dan mempersingkat pencatatan di dalam persediaan dalam perusahaan barang dagang ini. Kemudian selanjutnya adalah contoh jurnal penerimaan kas, yaitu untuk mencatat penerimaan kas baik penjualan tunai, pendapatan bunga, kemudian pendapatan sewa, bahkan pendapatan lain-lain juga dicatat dalam jurnal ini. Contohnya, tanggal 13 September dijual barang dagang secara tunai kepada FA Vina seharga 1 juta. Kemudian kita catat tanggal 13, keterangannya FA Vina, kemudian debitnya kas, karena kita menjual barang dagang secara tunai, maka keterangan debitnya adalah kas. Kemudian kreditnya itu adalah penjualan. Kita masukkan ke dalam kolom penjualan di sisi kredit. Kemudian transaksi yang kedua tanggal 15 kita diterima bagi hasil nih dari Bank Syariah misalkan sebesar 200.000. Nah, kita tinggal memasukkan tanggal 15, kemudian keterangannya pendapatan bagi hasil bank. Kemudian karena kita mendapatkan bagi hasil secara tunai ya, diasumsikan secara tunai, maka kas kita bertambah di debit. Kemudian kreditnya kita memasukkan kepada kolom lain-lain. Kenapa kolom lain-lain? Karena kebetulan dalam contoh ini yang kita buatkan kolom tersendiri itu adalah akun piutang dagang dan juga akun penjualan. Sedangkan transaksi-transaksi yang jarang terjadi seperti ini, misalkan pendapatan bagi hasil bank, itu kita masukkan ke dalam kolom lain-lain. Ini adalah kolom untuk menampung akun-akun yang jarang terjadi. Kemudian transaksi yang ketiga tanggal 30 September diterima pelunasan dari Tuan Arif sebesar 2 juta. Maka kita tinggal memasukkan di debit angka 1.900.000 dan juga ada potongan pembelian 100.000. Misalkan ada potongan pembelian. Kemudian piutang dagang senilai 2 juta di sebelah kredit. Ini adalah contoh transaksi yang mengakibatkan penambahan kas dan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, bagaimana dengan contoh jurnal pengeluaran kas? Jurnal-jurnal
ini digunakan untuk mencatat kas yang keluar, baik untuk membayar hutang, membeli barang dagang, membayar gaji misalkan, kemudian membeli barang dagang secara kredit, ini dimasukkan ke dalam jurnal pembelian tentunya, bukan di jurnal pengeluaran. Oke, sebagai contoh, tanggal 12 September dibeli barang dagang secara tunai dari CV Mandiri sebesar 10 juta. Kemudian kita catat di situ tanggal 12, debitnya pembelian, kemudian kreditnya adalah kas karena secara tunai. Tanggal 17 dibayar beban angkut 200.000. Kita catat di debit adalah lain-lain karena di sini hanya terdapat akun pembelian dan juga utang usaha, sedangkan beban angkut ini dirasa oleh perusahaan adalah transaksi yang jarang terjadi sehingga dimasukkan ke dalam kolom lain-lain. Kemudian kreditnya itu adalah kas. Dan transaksi yang ketiga adalah dibayar sebagian utang dagang kepada PT Makmur sebesar 3 juta. Maka kita masukkan nama PT Makmur pada kolom nama kreditor. Kemudian karena ini adalah pembayaran hutang, maka utang usahanya berkurang di sebelah debit. Kemudian kreditnya itu adalah kas dan juga potongan. Karena kita ilustrasikan mendapat potongan sebesar 60.000. Kemudian ada jurnal umum. Kenapa kok tadi ada jurnal khusus, sekarang ada jurnal umum? Nah, biasanya di dalam perusahaan dagang, selain menggunakan 4 jurnal tadi, perusahaan tetap menggunakan jurnal umum. Yaitu apa? Yaitu jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat kepada 4 jurnal tadi. Jadi ketika ada transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Seperti transaksi retur pembelian dan juga retur penjualan. Sebagai contoh, tanggal 4 diterima kembali dari PT Lenovo atas penjualan barang dagang sebesar 4.400.000 maksudnya. Karena tidak sesuai dengan pesanan, ya, sehingga kita masukkan ke dalam jurnal umum. Debitnya itu adalah retur penjualan sebesar 400.000, kemudian kreditnya itu adalah piutang dagang sebesar 400.000. Jadi jurnal umum ini cara mencatatnya juga sama seperti jurnal umum pada perusahaan jasa. Berikutnya, setelah perusahaan itu melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus, maka selanjutnya perusahaan akan melakukan buku besar atau posting ke dalam buku besar. Nah, apa itu buku besar? Buku besar adalah buku yang merupakan kumpulan dari seluruh akun-akun yang digunakan dalam pembukuan. Jadi setiap akun yang digunakan dalam perusahaan dagang itu nanti dibuatkan buku satu-satu. Jadi nanti ada buku besar utama dan juga ada buku besar pembantu. Misalkan ada akun kas, maka ada buku kas. Ada akun piutang dagang, ada buku piutang dagang. Ada utang dagang, ada buku utang dagang. Jadi setiap akun yang digunakan harus dibuatkan buku masing-masing. Bagaimana dengan buku besar pembantu? Namanya saja buku besar pembantu, maka dia sifatnya membantu buku besar utama, yaitu membuat rincian. Misalkan yang sering digunakan itu adalah akun piutang dagang dan juga utang dagang. Bedanya dalam buku besar pembantu ini nanti isinya itu adalah nama-nama dari supplier atau nama-nama dari konsumen yang memiliki hutang kepada kita. Nah, kemudian bagaimana cara memposting ataupun dasar posting ke dalam buku besar? Jadi dasarnya itu adalah dari jurnal khusus yang sudah kita catat tadi, dari jurnal umum yang sudah kita buat, kemudian kita posting ke dalam buku besar di setiap akhir periode. Bisa setiap akhir bulan atau mungkin setiap akhir pekan. Posting ini diawali dengan cara memindahkan saldo awal terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan posting dari setiap akun-akun yang ada di jurnal khusus. Bagaimana cara melakukan posting tersebut? Kita lihat caranya. Tetapi sebelum kita melakukan praktek cara melakukan posting, langkah baiknya kita coba memperdalam buku besar pembantu ini fungsinya untuk apa, gitu ya. Jadi buku besar pembantu ini ada dua yang biasa dilakukan, tadi sudah saya sampaikan. Ada buku besar pembantu utang dan juga buku besar pembantu piutang. Ini fungsinya untuk melakukan kontrol kepada perusahaan, konsumen mana saja ya, ataupun pembeli mana saja yang masih memiliki hutang kepada kita, atau bahkan kita memiliki hutang kepada perusahaan lain, sehingga kita bisa mengontrol di dalam buku besar pembantu. Jadi dalam buku besar pembantu ini nanti isinya adalah
nama-nama dari setiap pembeli atau nama-nama dari setiap konsumen yang sudah kita pernah beli ya. Jadi itu nanti nama-nama rekanan ya yang kita pernah bertransaksi kepada mereka. Bagaimana dengan ilustrasi postingnya sekarang? Nah ini, misalkan cara ilustrasinya adalah kita sajikan jurnal penjualan nih. Di situ ada transaksi 2 ya, dengan saldo di akhir bulan, piutang dagang totalnya 7 juta, kemudian di penjualan totalnya 7 juta sebelah kredit. Nah ini, karena ini adalah jurnal penjualan, di situ ada akun piutang dagang, maka biasanya perusahaan akan melakukan posting ke dalam buku besar pembantu piutang atas nama PT Lenova sebesar 5 juta. Kemudian dia juga akan membuat buku besar pembantu piutang atas nama Tuan Arif sebesar 2 juta. Jadi di situ kita bisa melihat di dalam jurnal penjualan ada 2 rekanan. Ada PT Lenova dan juga Tuan Arif. Nah, setiap rekanan itu kita buatkan buku pembantu piutang sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dengan memposting akun piutang dagang dan penjualan ke dalam buku besar utama? Yaitu kita siapkan dulu buku besarnya, ini untuk piutang dagang terlebih dahulu, dengan kode 112. Nah, cara mempostingnya adalah begini. Kita isi dulu tanggal 30 karena ini posting dilakukan setiap akhir periode, maka ditanggali dengan tanggal akhir periode. Contohnya 30 September. Kemudian keterangannya kita bisa tuliskan. Kemudian refnya itu adalah referensinya. Jadi berasal dari mana? Yaitu dari jurnal penjualan atau dikode dengan kode JJ. Nah, kebetulan piutang dagang ini memiliki saldo 7 juta berada di sisi debit. Maka kita masukkan di dalam buku besar piutang dagang dengan nilai 7 juta di sisi debit. Sehingga saldonya adalah debit senilai 7 juta. Setelah ini dimasukkan, maka di dalam jurnal penjualan kita tulis di bawahnya jumlah 7 juta dengan kode akunnya yaitu 112 yang saya warna merah ini. Jadi ini adalah tanda kalau ada akun yang sudah dikasih tanda warna merah dengan nomor akun, itu artinya saldo tersebut sudah diposting ke dalam buku besar. Nah, ini adalah contoh formatnya. Ini contoh format yang bisa kita gunakan, yang sudah bisa kita gunakan tadi di dalam contoh tersebut. Sekarang neraca saldo akhir dari buku besar. Jadi setelah jurnal khusus yang sudah kita buat, semuanya sudah kita posting ke dalam buku besar, maka di setiap buku besar akun itu akan memiliki saldo-saldo akhir. Nah, saldo-saldo inilah yang akan kita kumpulkan menjadi satu daftar yang namanya neraca saldo. Jadi, neraca saldo adalah suatu daftar yang tersistematis untuk mencatat sisa-sisa saldo setiap akun di buku besar di bagian debit maupun kredit. Jadi kita pindahkan dari tadi buku besar yang sekian banyak itu, setiap akun kita pindahkan ke dalam daftar saldo ini. Gunanya untuk apa? Untuk mencocokkan jumlah sisa seluruh akun buku besar. Kemudian untuk mempermudah pengikhtisaran dan menyusun laporan keuangan. Seperti apakah itu neraca saldo? Inilah contohnya. Ini contoh dari PT Sejahtera, daftar saldo per 31 Desember tahun 2020 sebagai contoh. Kita melihat di sini ada akun kas, kemudian ada akun piutang dagang, ada akun persediaan barang dagang. Jadi di dalam daftar ini, angka-angka ini berasal dari saldo di setiap akun di buku besar. Misalkan kas, saldonya 34.200.000. Ini artinya di buku besar, saldo kas adalah 34.200.000. Begitu juga dengan piutang dagang, kemudian persediaan barang dagang, dan seterusnya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana keseimbangan antara debit dan kredit. Apabila neraca ini sudah seimbang, artinya antara debit dan kredit itu nilainya pasti sama. Dalam hal ini contohnya 112.150.000 rupiah sisi debit, begitu juga dengan sisi kredit. Ini adalah salah satu manfaat dibuatkannya daftar saldo. Nah, itu adalah serangkaian siklus akuntansi pada proses pencatatan akuntansi. Dari transaksi yang ada, kita input ke dalam jurnal khusus, kemudian kita postingkan ke dalam buku besar,
dan juga buku besar pembantu. Setelah itu kita kumpulkan jadi satu menjadi neraca saldo. Ini adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang untuk melihat bagaimana proses-proses transaksi yang telah dilakukan dalam periode akuntansi tertentu. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana perusahaan dagang dalam mencatat transaksinya menggunakan jurnal khusus, kemudian melakukan posting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan sisa-sisa saldo dari akun-akun tersebut ke dalam sebuah daftar neraca saldo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.